Ya, lanjut. Berkas. Bang Dewa, silakan Bang Dewa. Mana udah turun? Udah turun. Oke nih, Mbak Natali. Ada satu ini. Ya, Oten. mana otennya? Halo, Bang Dewa Halo, loh. Mister. Mister, buka mic. Ya bang, ya. Oke. Agama apa? B2 bang, kenapa? Hah? B2. B2? Ya, Apa itu yang B2? ya Kristen Protestan lah. Oh, Kristen Protestan. Oke, oke, oke. Apa-apa? Bagaimana? Kristen prosotan. Apa-apa? Apa, Bang? Masih jelas bang, kalau baca, saya jelas bacanya kamu belok sana belok sini. Saya bilang Iya, iya, Kristen apa? Protestan. Oh, Protestan. Tadi bilang prosotan. Makanya Nah, kan. kamu yang gak jelas itu. Baca. Joni, Abang suaranya selamat. barusan. Selamat pagi, agama apa? Joni? Joni? Oh, udahlah. Kau langsung itu. Takutnya aku itu. Ya, silakan. Pak Mister, apa yang mau kita bahas? Ada Bunda Natali di sini. Silakan. Tidak, saya hanya ini saja bang bertanya. Kenapa Apa? ini tidak ada habis-habisnya ini bahas ini agama bang? Iya, karena ketuhanan Yesus itu belum selesai, Bang. Sampai hari ini pun belum selesai dan akan terus diperbincangkan karena itu menarik diperbincangkan. Tidak begini bang, berarti kita di Indonesia ini tidak percaya ini Pancasila bang, 5 sila ini bang. Abang yang tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa, sementara abang ketuhanan Maha Tritunggal. Abang yang tidak percaya dengan Pancasila. Kami umat Muslim percaya dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu dua ataupun tiga. Jadi yang tidak percaya di sini siapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tritunggal seperti abang, ya. Mana kita Tritunggal tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa bang? Siapa yang Nah, Tuhan abang emang siapa? Ya ada 3 toh, Tuhan Yesus. Oh, ada 3 kan? Yesus jangan apa. Udah ngaku ada 3 Tuhannya. Berarti di sini yang tidak percaya dengan Pancasila itu siapa? Abang atau kami sebagai umat Muslim? Kalau kita itu bang, dari dulu kala itu kita punya Tuhan ini sudah ada lama. Begitu. Apa sih ngomong apa sih ini? Lihat kejadian lama itu bang. Kejadian lama. Kejadian lama apa? Ini Siapa yang ngomongnya ada kemana duluan? sih arahnya Tuhan, ini? Siapa yang ada duluan? Apa kejadian lama? Nggak, Itu abang yang arahnya menciptakan kemana? langit dan bumi itu siapa bang? Bukan Tuhan Allah itu bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, bukan Yesus. Tidak bang, itu Tuhan Allah itu bang. Iya, Allah alam semesta, Tuhan alam semesta itu Allah. Nah, abang memiliki yang namanya 3 Tuhan di sini. Tuhan mana yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan Allah, Tuhan Yesus, apa Tuhan Ya, Roh Tuhan Kudus? Yesus lah, toh Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Mana ayatnya? Mana ayatnya kalau Tuhan Yesus itu pernah menciptakan sesuatu? Bahkan Ya, beliau baca saja kita diciptakan yang lama. berdasarkan di dalam Bang. Wahyu 3 nomor 14. Yesus itu diciptakan, Bang, bukan pencipta. Iya, kan itu Allah kan diutus Yesus turun ke bumi begitu. Jadi Allah manusia. diutus Yesus. Ya, apa sih ini? Allah Tuhan diutus Allah. Yesus apa sih? Tuhan Yesus turun ke bumi jadi manusia begitu bang. Tuhan Allah diutus, yang mengutus siapa? Ya Allah, Allah di atas. Allah di atas, sementara Yesus Allah di bawah. Dia utus anaknya turun jadi manusia begitu bang. Oh, anaknya. Berarti Allah punya anak ya? Punya anak namanya Yesus, begitu? Iya. Oh, baik. Saya pengen nanya, ketika abang mengatakan Yesus adalah anak Allah, Allah punya anak, apa status Yesus dengan Allah itu anak apa, Bang? Ya Roh Kudus toh bang. Ini ngapain bawa Roh Kudus? Kita bicara Yesus bawa Roh Kudus. Ya, Abang gimana sih? Kita ke Yesus bereskan dulu. Tadi kan abang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Nah, pertanyaan saya ini udah 5 tahun loh, Bang. Saya pengen tahu apa status Yesus dengan Allah ini. Sebagai anak apa beliau? Sebagai anak Tuhan toh Tuhan Yesus begitu. Iya, statusnya. Gini Bang ya.
Abang punya anak nggak di rumah, Bang? Punya. Baik. Status anak abang itu statusnya anak apa, Bang? Dengan abang? Ya anak laki-laki dan anak perempuan tuh bang. Status itu anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak Anak kandung, haram, toh. anak metafor, anak kandung. Baik. Anak Nah, kandung. ketika abang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, apa status Yesus dengan Allah? Anak apa dia? Dia sebagai firman itu bang, dia turun. Saya nggak nanya firman, Bang. Yang saya tanya status. Status Yesus dengan Bapa itu, dengan Allah Bapa itu anak apa? Kalau dengan Bunda Maria, kita sudah tahu karena Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria dan Yesus itu adalah statusnya anak kandung Bunda Maria. Dengan Allah Bapa, statusnya anak apa? Iya toh melalui ini kandungan Maria toh itu Tuhan Yesus toh begitu. Bang, simak pertanyaan saya, Bang. Yesus itu statusnya anak apa dengan Allah Bapa? Anak Tritunggal. Ya Allah, ya Robi, kok nggak nyambung ya? Ternyata dogma itu luar biasa ya, Banat ya. Bisa mematikan yang namanya Karena akal. ada anak Tritunggal Sampai-sampai itu diutus langsung tidak dari salah atas. ya, tidak salah. Kandungan Maria Kalau toh, misalkan Bang. Yesus itu mati diangkat menjadi Tuhan. Sementara syarat untuk menjadi Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Kristen. Ini kita bertanya sudah yang kesekian kali, Bang ya. Ketika yang namanya seorang anak dengan bapak, tentu ada yang namanya status. Makanya kita pengen tahu dulu, apa status Yesus dengan Allah Bapa ini? Sebagai anak apa dia ini? Karena di dalam Bible Abang itu banyak bertebaran ayat yang mengatakan Allah itu punya anak, seperti Adam dikatakan anak Allah juga. Ya kan, Efraim anak Allah juga, Nuh anak Allah juga. Nah sekarang kita membawa ke Yesus. Yesus dikatakan sebagai anak Allah, statusnya sebagai anak apa ini Yesus? Itu Bang? sudah yang saya bilang bang, anak Tritunggal itu bang, lewat Maria. Oh, anak Tritunggal gimana ini ya? Ya Allah, Anak ya Robi. Tritunggal. Astagfirullahaladzim. Berarti Bang Dewa anak Tritunggal anak 3 berarti Bang Dewa. 3 anak. Bang Dewa nggak Sekali keluar paham, 3, 3 anak. sekali keluar Ah. 3 anak. Oh, kembar Bang, kembar. Kembar. Tiga satu Kembar. aja yang diutus itu. Sekali keluar 3 Bang Dewa, anak Tritunggal. Mana Gimana ada Tri-in-1? Kamu dari Apapun Bahaya, Bang, pertanyaan ya. tunggal jawabannya, Bang Dewa. Oh, statusnya anak Tritunggal. Anak Tritunggal gitu ya Bang ya? itu kan Tuhan Yesus itu Allah di atas yang utus melalui kandungannya Maria begitu dia lahir. Baik, saya uji dulu. Kalau Yesus itu statusnya anak apa dengan Bunda Maria? Yesus dengan Bunda Maria. Tritunggal lagi kayaknya nih. Hah? Itu kan dia bang, begini bang. Itu kan Yusuf itu dengan Maria itu kan tidak bersentuh dorang. Itu anak itu mujizat itu bang begitu. Itu Tuhan Yesus. Saya nggak nanya itu Bang, ya Allah, ya Robi. Nah, ya begitu ceritanya Coba, bang, Bang. itu. Oh bang, bagaimana kamu ini, bang? Astagfirullahaladzim, Kontaklah ini kamu orang. sini bang. Begini kamu hina orang Kristen ini begini. Udah Bang Dewa Saya kasihan. bukan menghina. Saya Waduh. bertanya di sini, posisi Pantas saya di sana, bertanya. di sini, Gunung tsunami. Saya sini, bertanya tsunami, kepada sana, Abang, begitu. Bang, saya bertanya Begini, kepada kita orang Abang, Kristen, bang. Bang, Yesus itu adalah anak Bunda Maria. Saya tanya, apa status Yesus dengan Bunda Maria? Anak apa dia itu? Anak apa Udah dijawab statusnya? Bang Dewa, anak Tritunggal. Anak Tritunggal. Anak Tritunggal udah dijawab. Tritunggal. Anak Tritunggal Bang Astagfirullahaladzim. Dewa juga udah dijawab anak Tritunggal. Ya sudahlah bang, tahu kamu sudah yang lebih benar bang. Baik. Ah ya, udah gitu Pasti Bang, Islam itu pasti benar. Pantas di Karena sana sini tsunami ajaran toh, yang bang, datang, karena kamu kelakuan begitu itu. karena kalau ajaran itu datang Di dari sana manusia sudah banjir, pasti di sana salah. naik air laut ya Kenapa? begitu lah, bang. Apa? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Pak Naga, Itu, Bang, naikin yang kita lain, harus percaya naikin itu yang lain Pak masih Naga. ya, Bang, begitu. Buat lucu-lucuan Tadi aja Bang aja. Dewa, buat lucu-lucuan. Tadi. Oh, Tadi aja yang kalau yang ada yang diturunkan sama Bang Farum Presiden tadi aja itu dia aja.
Dia tidak ini agama Kristen gitu. Nggak usah. Diakui. Ini aja kasih sama Bunda Natalia ini. Iya, ini aja dulu. Buat Oke, mainan. Bunda Natali. Dia katanya mau bikin lucu-lucuan. Dia kasih Bunda kasih. Soalnya kita butuh hiburan loh Bang Faruk. Kita butuh hiburan. Silakan Bunda. Silakan Iya. Bunda. Bunda, Ini sebelum juga Bunda nggak lanjutkan ingat ya. Itu anak Tritunggal ya. Biar- Jangan sempat Oh, iya. Bunda lagi Bang. jauh-jauh ya, anak Tritunggal. Lanjut. Bang. Anak Halo, Tritunggal. Biar kamu bahas berapa puluh kali pun juga ini biar Nggak usah- air laut nggak usah naik, curhat. Tidak akan habis-habisnya kamu Enggak bahas usah itu. curhat, enggak usah curhat. Tidak akan habisnya. Aduh, Tidak ada Bang, habisnya ini. Bang apa sih ini Bang MR, Bang Mister Kucuk. Biar ini dunia kiamat juga tidak Bang. akan habis kan Pak. Yaudah, Bang Mister. Berarti anaknya Bunda Maria itu Tuhan. Sudah begini aja Bunda. Kok sudah begini? Biar ini air laut naik ini. Saya nggak bumi nanya juga air turun, laut, tidak akan nggak habis nanya air tambah laut. Kita pintar. Enggak. Kok malu sih? Yesus itu Tuhan. Iya, Yesus kan anaknya Bunda Maria, itu Tuhanmu. Makanya begini saya jalannya. Aku ilam agama kita masing-masing. Jangan Ya saling memang, makanya kau akui lah, kok malu Tuhanmu Yesus, kok malu ditanya. Bukan saya Katanya malu suruh Pak, Tuhan akui. saya Yesus. Memang saya akui Tuhan Nah, Yesus. Tuhanmu Yesus, kalau Bapa Tuhanmu juga apa bukan? Nah, memang Bapak Allahku itu. Bapa itu Yesus juga apa bukan? Iya toh Yesus juga itu. Kan dia punya Oh, roh Bapa di itu atas itu. Bapa itu Yesus juga. Iya Berarti oh iya toh, berarti Kan waktu rohnya Maria. Tuhan itu. Itu yang jadi Tuhan Yesus itu Bapak itu. Begitu. Oh ya, Yesus itu Bapa, berarti Maria itu mengandung Bapa, melahirkan Bapa. Iya. Tidak ada habisnya kalau bahas-bahas begini. Aduh. Ya Yesus itu kan Bapa. Coba ini. Aku Enggak mau buat bicara. seru-seruan aja. Mau kemana? Begini aja, aku agama masing-masing aja, Pak. Iya, agama masing-masing lah. Ini juga pakai Bible-mu kok yang aku tanyain. Tenang aja, aku nggak mungkin nanyain Al-Quran ke kamu, nggak mungkin. Kalau kamu nanya ke saya, nanya Al-Quran mungkin. Saya nanya ke kamu, ya nanya Bible-mu lah. Nih, Lukas 17:27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Au. Ini Yesus nyusu, Bapak ikut nyusu. Kan Yesus itu Bapak katanya. Ayo. Bapaknya ikut nyusu dong. Baru kamu Mbak tidak nyusu, Pak. Loh, saya kan bukan Tuhan. Kata kau Yesus itu Bapa. Oh, iya. Ya, berarti Bapak nyusu. Mau rokok dong nanti. Bapak nyusu. Malu. Tadi ya iya dong katanya. Kenapa? Saya berdoa minta tolong di atas. Minta tolong apa? Minta Oh, rezeki buat minum supaya susu. Ini hari saya dapat uang banyak begitu aja. Loh, saya kok nggak nyambung sih? Jangan curhat di sini. Kan Bukan tadi kamu saya nyusu, bilang. mana saya nyusu lagi? Ini Tuhanmu nyusu, Tuhanmu nyusu. Ini Yesus nyusu. Kata kau Yesus itu Bapa. Berarti Bapaknya nyusu juga. Berarti Mbak juga nggak ngerti juga ini. Makanya saya pada hari tanya. ketiga dia bangkit naik ke surga apa itu? Belum Itu bangkit, kembali masih ke Bapaknya. bayi, weh. Mau dibunuh aja, masih bayi udah mau dibunuh. Gile Lundro. Masih bayi, masih nyusu. Itu Ini loh dibangkit ceritanya, itu cerita waktu dia bagaimana? masih Dia naik ke surga itu bayi. bagaimana, Pak? Cerita masih bayi kok tiba-tiba udah mati aja. Kasihan dong anak orang masih bayi langsung dibunuh mati. Gimana sih? Janganlah, jangan gitu. Buru-buru banget sih pengen dosanya ditebus. Ini loh, berbahagialah Ya, ibu yang bagus telah kita mengandung kamu yang lebih cuti, engkau dan susu Iya, yang kita telah kan menyusui berdosa banyak, engkau. Mbak. Kamu kan yang lebih cuci. Bapak yang ikut lebih- nyusu enggak? Yang jadi malaikat lah begitu. Pertanyaan Kita kan jadi malaikat. pertanyaan saya, Bapak ikut nyusu enggak? Nyusu. Pokoknya Bapak kita nyusu. orang Kristen kita percaya Tuhan Yesus. Kita, lu aja yang Kristen. Saya tuh. Ya iya kok kita. Ngapain punya Tuhan yang nyusu? Saya mah nggak mau. Aduh, jangan dong, Pokoknya jangan kita bahaya. yakin lah kita punya Tuhan masing-masing begitu aja. Iya, Tuhanmu ini loh, Bapak ini nyusu.
Kok malu sih Jadi yang jawab? nyusu toh, yang penting kita Oh hargai dia. nyusu, oh bapaknya nyusu. Kita punya Ya, agama. ya selesai lah kalau gini Hargai sudah agama diskusinya. masing-masing begitu. Baik, Pak Naga, cari yang lain selesai. aja. Oke, Dia cari tidak yang mau lain diskusi. aja. Cari yang lain aja. Selesai Oke udah. Iklan Yang dulu 1 penting menit ya. kamu kan tidak Tolong berdosa di toh, tap-tap tsunami, layar ya, tsunami, disampaikan ini ada bom, 1,6 bencana bom di ini. Tolong di tap-tap layar disampaikan Bom. 300k ya biar kuat Komal ini ya. Maksudnya Kalau ada gimana, lob bom? oren, tolong dikirim lob Hantar orennya saja ya. Lob, tsunami sana, yang tsunami lob oranye ya. sini. Ya Perang tolong sana, dikirim perang lob sini, yang lob oren ya. Begitu. Lob Tidak hargai oren agama dikirim ya, masing-masing. lob oren biar kuat ya. Kalau ada apa ini hadiah tolong kirim lob oren. Ntar ini ku cari Yang ini yang sadis itu, Mr. B, Oten tadi yang ya. sadis itu kalau manusia bunuh manusia itu wajar. Yang sadis itu bunuh Tuhan. Itu yang teroris. Ya, yang perlu ente tahu di situ. Bagaimana ente mengatakan Kena akun kalau nanti, Dewa. Kristen Kena itu akun, agama kena akun. damai, Kena akun dirimu. ajaran kasih, sementara yang namanya Kristen itu hasil dari pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, ente tidak punya agama, tidak punya pembunuhan, ente tidak punya Tuhan. Jelas di situ Oke, ya. sudah, Bang. Ya, Jadi ya. jangan Baik, mengatakan ke kami soal bom-bom nggak ada. Kita di sini lagi bahas menyusu. Kenapa ente lari ke situ? Terdesak, tidak bisa diskusi. Turun aja. Ngapain ente naik ke sini? Turunkan Pak Naga. So tahu lagi nih orang bahas-bahas mengenai soal pembunuhan. Oke, naikkan Bang Naga, pasien berikutnya. Hari ini ya insya Allah banyak jiwa yang kita selamatkan hari ini ya. Musuh Bang Faruk ku naikkan. Antonius. Terima kasih. Ternyata 2 kali Tuhan saya lebih. Musuh Bang Faruk ku naikkan. 2 kali saya menang musuh Bang Faruk. Belum sempat ngomong kok kan, langsung dia. Langsung juga kekuatannya. Oke, selamat pagi Wiwi. Halo, Agama apa? saya Kristen loh. Kristen. Oke, di mute dulu. Oke. Immanuel. Agama apa? Oh, kita pengikut Yesus Kristus, Bang. Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya. Pengikut Yesus Kristus. Banyak itu agamanya apa? Sasi Yehova pun pengikut juga. Agamanya apa? Protestan, Katolik. Saya pengikut Yesus. Sekali lagi saya tanya tidak dijawab saya turunkan. Agamamu apa? Kadrun penyembah batu peminum kencing onta loh. Penyembah batu peminum kencing onta. Oh, ente penyembah batu Dah. jakar Tuhan, Dah. ya. Kristen ya. Begini ya sekali ajaran Kristen. Bahasanya. Iya Kak, Iya. Kak Natalia ini ada Kakak Wiwin ini, silakan Kak Natalia. Iya. Apa Perempuan pertanyaan versus tadi ya? perempuan. Ya silakan. Kalau yang saya tahu aja ya, istilahnya saya nggak mungkin bahas banyak hal kayak itu yang saya nggak paham, yang saya nggak tahu. Yang pertama, Yesus itu manusia loh, itu harus digarisbawahi. Yesus manusia. Kalau manusia perlu susu, memang menyusu, memang harus lahir, dikandung. Nah itu. Terus, jadi memang Yesus menyusu, nggak malu, ditulis kok dari Alkitab. Ditulis apa adanya, nggak perlu ditutup-tutupi, Silakan. nggak usah malu. Ya karena memang Karena seperti tadi ya. itu. Yesus manusia, 100%. Dah, Kak Natalia. perlu makan juga, perlu tidur. Oke, gimana Ya, gimana? Aku barusan ke depan soalnya nggak Kak monitor. Kenapa? Gimana? Ini ada Kak Wiwin perempuan. Kak Wiwin ini Kristen Kak. Ya? Ya, silakan Pertanyaan- Kak Amadi aja, perempuan sama perempuan silakan. Ya gimana Iya. Kak Wiwin? Ada yang mau disampaikan? Oh ya, tadi kan dibahas mengenai apa namanya, Yesus menyusu, Bapa menyusu, kayak itu kan. Nah, Tuhan menyusu, ya kan? Nah, menurut Kak Natalia,
Menyusui itu memalukan. Oh, kalau manusia yang menyusu sih nggak memalukan. Nah, ya udah. Stop. Tapi kalau Yesus tadi dari Kristen sih sendiri dia manusia. juga nggak malu, dia bangga Tuhannya, bahkan Bapak sendiri Iya. menyusu. Itu tadi kata Kristen sendiri, bukan kata saya. Dan saya itu bukan Tuhan. Jadi kalau saya mau nyusu nggak malu-maluin Ya. gitu loh. Oke, Gitu. Kenapa? ya nggak malu lah kami. Yesus adalah manusia, ya pasti BAB juga, beol. Oh, berak juga Tuhannya. Bapak ikut berak nggak? Yes. Bapak ikut berak? Yesus ya, Yesus loh ya. Iya, Gini. oh iya Yesus. Bapak ikut berak Oke nggak? ya. Gini ya, Mbak Nah, Natalia, untuk memahami sesuatu, kadang kita nggak boleh memaksakan apa yang sampean paham, sama paksakan untuk memahami sesuatu yang saya pahami. Contoh. Nggak maksa, saya nanya. Nggak maksa loh. Iya, Kalau berak ya berak aja. Nggak pernah berak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mah nggak rugi gitu loh. Oke. Kenapa? Gini Mbak Natalia ya. Kalau mengenai iman kekristenan, kenapa Tuhan kok kenapa manusia kok dijadikan Tuhan? Mungkin orang mikirnya seperti itu. Tapi kalau iman kami, nah ini gini, kita nggak bisa nyerang istilah apa yang dipercaya orang. Kalau saya mau nyerang pian, itu juga secara etika saya nggak benar juga gitu loh. Tapi Terserang. setidaknya Bentar. Kok ngomong Pasal serang-serangan? penasaran, Memangnya Lukas tahu. 11:27 itu menyerangmu? Iya, kok Bible menyerang dia sendiri? Gimana sih Nggak ceritanya bahas itu konsepnya ya, ini? nggak bahas. Aduh, gimana sih? Saya tuh pakai Gimana? dalil. Tertera di dalam Biblemu, Tuhanmu itu minum cucu mimi, minum susu. Kok bilangnya saya saya- nyerang gimana sih? Nyerangnya di Nggak, mana, Mbak maksudnya- Cantik? Nyerangnya di mana? Ini saya loh, gimana sih? bukan ngomongin ini ya, maksudnya nanti ketika penjabaran ini istilahnya saya sampaikan, terus penjelasan yang saya sampaikan sebagai apa yang sudah saya percaya, terus nggak bisa diterima akal dari orang di luar iman saya. Jadi jangan nyolot gitu loh, maksudnya Oh, nggak itu. masuk akal, nggak ada yang nyolot. Dari tadi santai aja, ya ampun, santai. Ya. Jadi gini, Yesus Gimana? manusia, 100% manusia. Oke? Oh, bukan Tuhan. Ternyata manusia, bukan Yesus Tuhan. manusia. Tunggu, belum selesai. Oh, belum Yesus selesai. manusia 100%. Kenapa? Karena dia harus mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia, mulai dari kelahiran sampai bahkan kematian, harus mati, benar-benar mati. Oke? Jadi Yesus adalah manusia. Satu. Nah, ini yang kadang kita nggak bisa pahami, yang dari luar, bukan orang Kristen mungkin nggak akan bisa memahami ini. Terus yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Kok Tuhan kok repot-repot, ngapain berangkat dari surga turun ke dunia kayak gitu ya? Ngapain repot-repot jadi manusia? Yesus Tuhan repot-repot mau jadi manusia itu ada satu misi yang harus dikerjakan. Nah, ini yang kadang kita nggak pahami, karena dipikir Tuhannya orang Kristen itu 3. Yang bikin Tuhannya 3 bukan orang Kristen. Tetapi gini, Tuhan yang ya kalau dikatakan Tuhan itu Allah yang berkuasa, yang maha, dia nggak bisa dibandingkan dengan apa. Oke. Jangan terlalu khotbah di sini, Kak. Apalagi nggak ada datanya gitu ya, Kak ya. Dia Jangan sebenarnya. Jangan khotbah di sini, jangan. Apalagi nggak ada datanya, jangan. Ini bukan room khotbah. Bukan room khotbah, Kak Wiwin. Kak Wiwin yang cantik, ini bukan room khotbah, Kakak. Kasih tahu kita juga nggak paham siapa Tuhan. Iya, pakai data dong, makanya Kakak. Nah, Main oke-oke aja gimana sih? Belum ku tanggapin main oke-oke aja, ya nggak bisa gitu dong, Kakak. Gimana? Gantian Mbak, giliran Mbak Natali lagi yang ngomong, Anda panjang Gantian banget. dong, Gantian. 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 Oke, silakan. Iya, ini Kakak bilang dia tuh dari surga ya, berarti bukan dari dunia gitu ya. Iya, Kak, gitu, Kak. Padahal, Kak, Yesus itu sama murid-muridnya sama aja, Kak. Ya, Yohanes 17:16, terus Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku juga bukan dari dunia. Sama nggak tuh? Ya sama dong, sama aja. Terus mereka dari mana? Ya sama, mereka semua tuh datangnya dari Tuhan. Sama saya sama nggak Tuh, sih? Kenapa Karena sih kok tidak dipotong? Kenapa kok dipotong? Ya sama kayak ini. Setiap ada persamaan pasti ada perbedaan. Oke? Ya beda, Yesus itu utusan, seorang nabi, seorang rasul. Enggak.
mungkin menyamakan Yesus manusia, ya sama dengan manusia. Ika, saya belum selesai bicara. Kakak tadi khotbah panjang loh kak. Saya pakai data kok langsung kejang. Pakai Kasih data tahu kok kejang. ada perbedaannya. Nah, perbedaan inilah yang sering orang di luar Kristen nggak bisa Gantian terima. dulu Mbak Natali belum kelar loh. Udah, iya Gantian belum dulu. selesai. Kok panik sih, takut kak? Perbedaan inilah yang saya Kakak, ini katanya Yesus itu memang harus datang sebagai manusia. Dia itu harus merasakan aktivitas-aktivitas sebagai manusia. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Terus ketuhanannya di mana? Dia ketuhanannya di mana, Kak? Soalnya yang kakak cerita tadi tuh ketuhanannya di mana? Kalau dari surga mah udah terbantah dari Bible sendiri. Dia juga datang dari dunia gitu loh. Dia juga datang bukan dari dunia, itu murid-muridnya juga datang bukan dari dunia. Maksud saya begitu. Itu tertera di dalam Bible ya. Yohanes 17:16, Yohanes 17:14. Jadi sama aja gitu. Yesus dan murid-muridnya sama aja, bukan dari dunia. Perbedaannya di mana lagi? Perbedaannya apa? Dia Tuhan gitu. Gimana sih Kak? Ketuhanannya di mana? Toh yang dari tadi aktivitas aktivitas manusiawi. Dia bertobat juga, dia bertobat sama aja dia bertobat. Boleh nggak sih Tuhan bertobat Kak? Boleh nggak Tuhan bertobat? Nggak bahaya Kak? Tuhan bertobat Kak? Ngomong Kak, mic-nya dibuka Kak. Kata Paulus itu Tuhan mau bertobat loh Kak. Kakak. Itu manusianya Mbak. Manusia. Itu udah saya undang, mipnya dibuka. Tadi yang saya tutup, udah saya undang, mipnya dibuka. Tanya Mbak Natali, Wiwi. Kalau manusianya ada, aktivitas apa yang dilakukan Yesus di dunia ini menunjukkan dirinya Tuhan itu loh. Coba. Mana ketuhanannya dia? Di mana sisi ketuhanannya tuh, aktivitas apa yang membuktikan dia Tuhan? Kak Win, mic-nya dibuka lah. Jangan pura-pura aku di mute gitu kan. Jangan. Sudah saya buka ya dari tadi, saya nggak pencet ya. Nah kayak ini aja prasangkanya yang muncul, oke? Jadi Kan saya udah diundang kok prasangka. Lah kan kelihatan mic-nya gimana sih? Ini kan dibuka tadi udah dibilang kakak mic-nya dibuka. Kan tadi udah bilang gitu. Gimana sih? Oke. Tangan saya loh nggak megang layar monitor sama sekali. Tiba-tiba speakernya atau mic-nya mati terus. Ya yang fokus dong Kak, yang fokus dong Kak. Pakai perangkat HP ya, HP-nya dilihat. Gimana sih? Lanjut, Nah, Yesus ketuhanannya gimana? Ketuhanannya kalau manusia kan perlu ada laki-laki perempuan berhubungan badan atau mungkin inseminasi, itu baru bisa ada lahirlah pribadi yang baru, lahir bayi cepat. Nah, tapi dalam firman Tuhan yang saya imani, nah ini mungkin berbeda dengan apa yang ya Mbak Natalia imani ya, yang Mbak Natalia juga percaya, karena ini nggak masuk akal. Karena nggak masuk akalnya apa? Karena dari firman itu jadi manusia. Aduh, Karena Maria, maksudnya intinya ketuhanannya tuh gara-gara dia nggak berbapak gitu. Iya, bukan ketuhanannya karena gara-gara itu. berbapak. Iya, Karena lebih dia hebat juga Adam dong. dari pernikahan suami istri, Iya, istilahnya. Adam malah nggak punya mama, lebih hebat dong. Gimana sih? Bukan karena pertemuan sel telur dan sperma. Melkisedek lebih bagus. Aduh, Melkisedek apalagi? Melkisedek Ibrani 7 ya, Ibrani 7:3. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Hah? Hidupnya juga tidak berkesudahan. Wow. Lebih hebat. Tuh, Ibrani 7:3 tuh dalilnya. Melkisedek. Itu Ada apa? pertama. Loh, kok Jadi itu pertama? bukan Terus yang saya sampaikan barusan lebih hebat siapa? Istri. Bukan masalah hebatnya, tapi gini loh, semua itu pasti ada misinya, ada visi dan Misi apa lagi? Katanya tadi membuktikan dia Tuhannya apa? Kok malah misinya gimana sih? Oke. Pembuktian dia Tuhan dari mana? Masalah tidak berkesudahan, Yesuslah yang hidup kekekalan di situ. Nah, Ibrani 7:3, Ibrani 7:3. Ibrani 7:3, aku bukain ya. Nih, Ibrani 7:3 nih, aku bukain nih. Kakak. Yesus pernah mati gitu gimana sih? Gile lu, Ndro. Pernah mati kok. Ada aja. Ya kalau pernah mati emang kenapa? Kok ini loh Melkisedek, jangan emang kenapa. Kita diskusi bukan emang kenapa. Emang kenapa? Ini kok ngajak gelut sih? Kok ngajak gelut ini Mbak ini? Kita diskusi kok ngajak geger ya?
Nih Mbak, Ibrani 7:3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini Melkisedek loh. Melkisedek. Nah, tulisannya Melkisedeknya nggak ada loh. Aduh, Coba. kok dia nggak tahu Ada, ini Melkisedek? Ini bukan Melkisedek ya? Ini bukan Melkisedek ya? Bukan. Aduh, matanya dipakai. Aku baca dari nomor satu. Nih. Dari nomor satu. Kepadanya pun Abraham memberikan 10 dari semuanya. Menurut artinya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai. Ini Melkisedek ya namanya ya. Melkisedek. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih, tidak bersisilah, sorry, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek. Kok dibilang bukan, nggak ada namanya. Makanya baca Bible tuh baca yang bener. Jangan nekat debat nggak pernah baca Bible, nggak malu. Melkisedek loh ini. Mbak, pian apa motivasi pian membaca Alkitab? Loh, kok malah ke motivasi, kok malah curhat? Kok malah curhat? Nggak bisa bantah data? Nggak bisa? Kan ini ya, kalau kita balik. Nah, kalau kita Nggak balik, bisa bantah? menurut pian, menurut Mbak Natalia ini ya, yang diimani Kristen itu, maksudnya gini, Injil itu dilanjutkan oleh Al-Quran apa bukan? Itu nah. Apa lagi Injil? Emang kau punya Injil? Emang kau punya Injil? Injilmu yang mana? Injilmu yang mana? Kau punya Injil? Ini kabur dia ya, soalnya dia nggak mampu bahas ketuhanan sama aku. Dia langsung lompat ke Injil. Kau punya Injil? Kau punya Injil? Kok ketawa? Menurut Mbak Natalia. Kok menurut saya kau punya Injil? Kau ngomong Injil, emang kau punya Injil? Kau punya Ya Injil? adalah Injil. Mana Injilmu? Injil itu Alkitab. Oke. Injil dia bilang Alkitab lagi. Mana Injil? Mana Injil? Kata Injil aja di Biblemu original teks dari mana? Nggak nyampe kan, macet kan? Nih saya turunkan lagi levelnya deh. Saya turunkan levelnya ya, ketinggian. Nih coba baca Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan. Injil ini Injil apa nih yang diberitakan Yesus? Injil yang mana yang diberitakan? Iya, Injil yang mana? Saya tanya kau. Injil yang mana yang diberitakan Yesus? Kok tanya balik? Nih Biblemu kok tanya balik? Kalau menurut Injil yang mana itu yang diberitakan? Nah, yang mana? Yo jawab, kok nggak tahu? Kok tanya aku? Aduh, lawak ini guys. Kok ada-ada aja sih? Gak bahaya tadi? Dia punya Bible, narasinya udah kutunjukin datanya. Saya tanya, ini Injil yang mana yang diberitakan Yesus? Lah, kok tanya aku balik? Injil yang mana yang diberitakan Yesus coba? Injil yang mana? Injil yang mana? Mana? Injil di sini pengajaran. Iya, mana? Mana pengajarannya? Mana pengajarannya yang diberitakan Yesus? Injilnya mana? Mana? Tentang kabar sukacita yang kok tentang kabar? Saya nggak nanya tentang apa, weh. Mana Injil apa yang diberitakan? Injil ini berita. Mana berita apa yang diberitakan? Injil apa? Ya. Kok berita apa kan? Kabar baik bahwa mana kabar baik, mana Injilnya? Injil mana yang diberitakan Yesus? Yohanes 3 ayat 16 mungkin itu aja lah. Yohanes 3:16 mungkin. 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, begitu. Ya, itu Mana? Injil yang Oh, cuma itu. Gimana ceritanya kok Yohanes 3:16 dia klaim itu Injil yang diberitakan Yesus? Yohanes aja itu ada ditulis itu jauh setelah Yesusmu itu terangkat. Jauh setelah Yesus terangkat baru ada itu Yohanes ditulis. Kok bisa-bisanya dia beritakan Injil itu duluan? Gimana sih? Injil itu isinya tentang penggenapan kitab Taurat. Di situ untuk kemana-mana dosa dia. Manusia nggak bisa selesai. Kemana-mana dia dosa lagi nggak bisa selesai. Tuhan pun nggak akan Topik selesai. mana kali? Buktikan Yesus Tuhan. Kembali ke topik.
Iya, buktikan Yesus Tuhan aja lah, kau nggak mampu nih, ketinggian. Turunin lagi levelnya ya memang ya. Buktikanlah Yesus Tuhan. Gak mampu kau. Sebentar. Sebelum kau buktikan Yesus itu Tuhan, biar kau dapat edukasi dari saya, kau nyemplung ember ternyata ya. Kau nyemplung ember, mainan saya masuk ember basah masuk ember. Kak Wiwin jangan masuk ember, woi. Jangan masuk ember. Nih, kau carilah pembuktian Yesusmu itu Tuhan dari Injil-Injil karangan manusia. Karangan manusia. Nih, ku tunjuk ini. Injil yang kau punya itu karangan manusia. Kok berani-beraninya kau bilang itu Injil Tuhan? Nih, Injil karangan Markus. Ya udahlah, kau buktikanlah ketuhanan Yesusmu dari Injil-Injil karangan manusia. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Ini ya Mbak, mengenai kitab-kitab yang terangkum di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama sama perjanjian baru, semua ditulis manusia, bukan karangan. Kalau itu tadi memang ditulis manusia, tetapi ini jawaban kau yang ngarang, itu jawaban kau yang ngarang. Udah jelas di sini tulis Injil karangan Markus. Markus itu orang. Orang. Injil karangan Markus, Injil karangan orang. Kok kau bilang bukan karangan? Gimana sih? Al-Quran siapa yang nulis? Kok ke Al-Quran? Kok kenapa ke Al-Quran? Ini udah jelas bahasa Indonesia, Injil karangan Markus. Sekarang buktikan ketuhanan Yesusmu itu. Sekarang buktikan ketuhanan Yesusmu itu berdasarkan Injil karangan manusia. Ayo, mana bukti ketuhanan dia mana? Ayo, mana datanya? Gini ya, sesuatu yang ditulis ya kan? Kalau karangan mana ditulis di mana ketuhanan Yesus? Saya minta mana ditulis di mana ketuhanan Yesus? Rekayasa manusia. Di mana? Rekayasa kau. Oh, Yesus Tuhan cuma rekayasa. Ngomong kayak dari tadi. Rekayasa manusia, tetapi itu ditulis. Ya udah mana? Tertulis di mana Yesus itu Tuhan? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Terjadi benar-benar ini kenapa sih? Ini perempuan kok telinganya kayak nggak berfungsi dengan baik ya? Saya tanya loh, di mana loh buktinya? Tertulis di mana Yesus itu Tuhan? Buktikanlah. Minimal nek debat telinga itu dibersihkan dulu lah. Oke. Saya soalnya lagi nggak bawa kitab di sini. HP saya kalau saya pencet nanti bawa apa? Pak Natali hari ini hiburannya memang ketawa ngakak enak kali ya. Iya, Bang enak Farouk kali kita senyum-senyum. hiburan ini ya. Bang Farouk senyum-senyum. Tengok tuh Bang Farouk senyum tuh. Ada Lanjut Pak mulanya Natali. Firman itu jadi manusia. Itu aja Oh pegangan saya. manusia, itu mas saya juga tahu. Saya tanya Ada mana dia mulai. Tuhan? Kok jadi manusia? Manusia udah dari tadi udah clear. Manusia itu datang di dunia untuk apa? Menebus dosa manusia. Saya nggak Itu nanya aja. untuk apa. Mana dia Tuhan? Mana dia Tuhan? Oke apanya? Mana dia Tuhan kok oke? Main oke aja dari tadi. Gile Lundro. Yesus tuh. Main Itu yang saya imani. Iya dari mana? Dan itu yang diajarkan di Bible Diajarkan saya. dari mana? Iya di mana? Di Bible di mana? Tertulis di mana Yesus Tuhan? Di mana? Waduh, sebentar. Hmm? Sebentar. Di mana? Sebentar. Sebentar. Gimana sih buktinya Yesus itu Tuhan? Mbak Masuk Natali ember. udah ngambil si blender punya. Iya, udah ketularan. Udah tulang blender ini ya Allah. Udah dari dulu Bang Naga ketularan Bang. Iya, gitu. Iya, udah dari dulu ketularan. Ya, kalau Nanti belum kan enggak. Bang Handi sebentar. Nanti itu musuh Bang Farouk nanti aku naikkan itu jadi mainan Bang Handi ya. Kalau Bang Farouk kamu debat sama dia diturun-turunkan tadi ya. Oke. Enggak, kalau istilah Bisa dinaikkan. kalau istilah Oke. AO itu blender yang niru dari lu Mbak Iriani, saya saksinya nih. Sudah masuk ke aki itu. Bukan itu. Sudahlah, au-aunya saya dan au-aunya blender adalah satu ya. Kita satu pengajaran au-au. Oke, Kak Wiwin, di mana tertulis Yesus itu Tuhan? Di dalam Injil karangan manusia. Di mana? Di mana? Macet. Nangis.
Tapi aku bilang kalau Mbak Wiwi salah pilih orang, coba dengan Bang Faruk, menang 100% dia. Nggak dilawan kalau Bang Faruk menang. Hah? Nggak dilawan. Kalau Bang Faruk 100% menang. Oh Billy. Oke, Billy udah datang. Selamat siang Billy. Sebentar dulu Billy ya. Ya siang sebentar dulu ya, biar satu dulu ya. Saya cuma membantu mereka. Oh, mau bantu. Kalian kan Kak mualaf yang Wiwin tidak kok masuk belajar. ember lagi? Biarin aja. Oh, oke Boleh saya lah. jawab. Tanya-tanya sama Wiwin dulu, boleh nggak dibantu? Nanti dia pengen ngomong ngambek, dikirain bego, nggak bisa Gimana jawab. mungkin? Ntar dulu, bagaimana mungkin Oneness bisa bantu Trinitas? Nggak masuk, nggak kena barangnya. Iya, Oneness bantu Trinitas, ya nggak bisa. Ada Handi di atas. Bang Handi apa kabar? Baik bro. Jadi lu nanti bantu dia, lu nanti dikejar ulang. Dia Tritunggal, Bil. Oh iya. Kalau begitu biarin aja lah dia mualaf. Saya pergi dulu. Loh. Biarin aja dia mualaf. Udah Oke, kabur Bang Handi. duluan, udah kabur. Saya cabut dulu. Jadi kemana? begini. Di dalam debat itu ada batas-batasnya. Lihat ada teman atau tidak, ada saling penghormatan. Saya dengan Bang Hadi ini sudah lama gitu. Udah capek saya perang dengan dia. Ya udah, istirahat aja kalau capek. Bobo pakai selimut musim hujan. Pokoknya tugas lu, Bil, dan Eri dan kawan-kawan, lu selesai dulu Trinitas deh. Kita berteman lagi dulu sementara ya. Masalahnya handphone saya ini kabur karena terang kan, di bawah Waduh. terang. Makanya oke Bang Hadi, saya pamit dulu. Ya Oke. handphone satu dipakai main slot ya pasti kabur lah. Nggak bener lu. Udah pergi dah mainanku bang, habis. Serak udah. Masih ada itu. Charlie Habis. Papua masih ada Charlie Entek wes. Papua. Entek wes bang Handi wes, entek wes mainanku. Enggak, lu aja dulu. Jadi kan aku topinya. dulu. Iya, terusin. Oke. Coba kamu dulu ya, biar Mbak Natali senyum tadi ketawa wow. Charlie Au. Papua, kakak dari Papua. Kakak dari Papua. Selamat siang. Selamat Ya, siang. selamat Agama siang apa untuk kakak? semua. Agama apa kakak? Ya, saya Kristen. Oke, Kristen, kakak mute dulu kakak. Saya sampai sebelah dulu kakak. Cihawan, selamat siang agama. wabarakatuh. Oh Muslim ya. Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja saudaraku. Lanjut kakak. Buka mute-nya kakak. Ya, saya bisa tanya kah? Bisa kah? Bisa. 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 Apakah Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih itu wafat atau tidak? Itu saja yang saya mau tanya. Belum meninggal. Udah selesai, udah dijawab. Betul. Udah ada saya jawab, belum Coba meninggal. baca Surah Maryam nomor 30 ke bawah, tuh baca ke bawah kita dengar. Oh, itu nanti diwafatkan setelah dia turun yang kedua kali akan diwafatkan. Itu maksudnya. Di situ kan ada pengakuan Muhammad bahwa Isa lahir, Isa wafat dan Isa bangkit. Iya, karena dia sekarang belum wafat, diangkat hidup-hidup. Turun Itu- yang kedua kali nanti akan diwafatkan gitu, Bang. Iya, Saya itu baca tuh. ayat itu terus dan terus. Iya. Di situ kata Muhammad katakan bahwa Muhammad. ada itu sesuatu yang sudah terjadi. Al-Quran bukan Aduh. perkataan Nabi Muhammad, salah lagi nih, aduh. Bentar. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad dan Al-Quran itu bukan kitab karangan manusia ya. Jadi itu wahyu dari Allah. Allah yang mengabarkan ya melalui malaikat Jibril. Nah, terus kalau kamu tadi bilang di dalam surat Maryam ya mulai 30 dan seterusnya, itu doa waktu Nabi Isa itu baru lahir dan mujizatnya dia itu waktu masih di buayan dia tuh udah bisa bicara dan dia tuh berdoa, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan dan hidup kembali. Sekarang aku juga bisa berdoa seperti itu. Apakah saya sudah mati? Oh ya belum dong. Terus itu juga itu Nabi Isa yang berdoa. Masa orang udah mati ngomong? Saya ingin untuk bisa baca kah? Saya bisa baca, kita semua dengar kah? Bisa baca ayat itu 30 ke bawah, kita dengar semua dulu. Oh bisa Nomor dong. 30 turun ke bawah. Bisa Ya, dong, baca. bisa Kasih dong. tampil kita baca semua. Oh bisa dong. Kau yang baca ya? Kau yang baca. Kau yang baca bentar ya. Iya. Kutunjukkan. Mulai berapa mintanya?
Kau nggak punya dua perangkat ya? Kau coba buka perangkatmu sendiri, bisa nggak? Jangan nyuruh-nyuruh lah. Saya ini tidak download aplikasi Al-Quran. Saya tidak download, minta maaf. Nih. Nih. 9:30, 30. Mana? Ini 30. Nih 30. Waja'alani mubarakan Dan dia menjadikan aku seorang yang bisolati wa zakati madumtu hayya. Nih kan? Nah. Nih. Ini Abdullahi atani kitab wa ja'alni nabiyya. Di situ ada Bawa lagi. bicara tentang kelahiran, Ya ini 33. wafat dan kebangkitan. Di situ ada. Ini sudah ada. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma Ya. amutu wa yauma uba'atsu hayya. Nih. Ya, di situ ada bilang dibangkitkan hidup Dan kembali pada hari aku kesejahteraan dibangkitkan kembali. semoga. Ya, semoga nggak tuh? dilimpahkan. Semoga nggak tuh? Ya. Berdoa, dia Ya, lagi semoga berdoa. dilimpahkan. Iya. Ya, Nabi Isa dilimpahkan lagi kepada. berdoa. Nih. Ya, maksudnya baca kita dengar Tunggu. dulu. Ini saya baca. Kita Jangan sama-sama kejam. belajar. Iya, Sama-sama saya baca. belajar begitu. Nih ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. 34 terakhir. Nih, itulah Ya, itu. Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentangnya. Benar memang itu yang dia katakan. Udah saya bilang kan Iya, tadi jadi itu perkataan Nabi itulah Isa waktu dia masih pengakuan bayi. Isa. Iya, pengakuan Iya, Isa dia bahwa dia berdoa. pernah Gini aja, Mbak Natali, kayak Pernah gimana? dia pernah Bentar, Mbak Natali izin. Bego. Mbak Natali izin, biarkan dia yang menjelaskan. Abang yang jelaskan sama kita mau mengaji ke Ya, Bapak. jadi Silakan. menurut saya di situ Isa mengaku sendiri katakan bahwa dia pernah lahir, dia pernah wafat dan dia pernah bangkit. Gak apa-apa, biarin aja dia dulu. Ya, Begitu. begitu pengetahuan Anda ya. Selesai ya. Gantian ya. Itu saja yang saya mau tanyakan. Oke, Begitu. udah. Silakan Mbak Natali, Anda diam. Pemikiranmu terlalu botol bin pucuk. Udah jelas ini Nabi Isa tuh bicara. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Nabi Isa sedang berdoa. Orang lagi berdoa, waktu meninggalnya, waktu dibangkitkannya, itu semoga dilimpahkan kesejahteraan. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Saya juga selalu berdoa supaya saya nanti meninggal yang sejahtera, bangkit, hidup kembali, nanti di akhirat saya juga sejahtera. Orang berdoa untuk kesejahteraan dia meninggal dan dibangkitkan lagi nanti. Salahnya di mana? Udah jelas-jelas semoga dia berdoa. Kalau Semoga dia udah itu- mati, ngapain dia betul. bisa ngomong gini? Udah mati kok bisa ngomong. Kalau udah meninggal kok bisa ngomong? Semoga itu Bisa kata ngomong, mengharap. udah mati. Semoga ya kata doa meminta, mengharap ridhoan Allah kan gitu. Ya, jadi Emangnya itu, Nabi itu Isa pandangan kalian dan pandangan saya percaya dan saya yakin Sekarang, bahwa tanya Isa balik. pernah mati. Udah Oke, cukup. iya, saya tanya balik. Tanya dan balik Isa bangkit. Galatia 3 nomor 31. Kenapa bisa Tuhan mau Bentar. terkutuk mati? Silakan. Oh, pergi dia gimana dong? Bentar. Pergi Loh, dia. udah pergi. Gimana sih? Baru mau ditanya balik, emangnya Yesusmu udah mati apa? Hah? Emang Yesusmu udah mati, udah bangkit? Hah? Emang udah mati dia, udah bangkit dia? Kucluk. Entek lagi kan wis mainanku kan, entek wis. Tak singitan deh wis. Kamu kalau mau menyerang Al-Quran, kamu gali kuburannya dulu, Anisoro, yang membuat Al-Quran tandingan, namanya Al-Furqan. Lu gali kuburannya dia, lu berguru di kuburan dia. Kalau ilmu masih begini, nggak bisa bro. Atau kau pergi rekreasi ke Burundi. Di sana ada khusus sekolah tinggi ilmu ngeles. Nah, lo harus selesaikan di sana S3-mu. Oke, Bang Handi, Hmm. ambil
Ambil alih naik orang ya. Aku mau jalan di atas motor ini nggak bisa naikkan orang, mau jumpa bos ya. Bang Handi naik orang ya. Motornya roda 2 apa roda 3? Yang angkut Roda galon. dua, roda 2 lah Bang Handi motorku. Belum sampai Motor. roda 4. Motornya atau rodanya? Rodanya 2. Tapi udah lunas ya. Ada nih. Leonardo silakan. Leonardo Lorenzo. Ya, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu Pak Obe mau kirim abang madu, Bang. Siapa? Itu Pak Obe, Pak Obe di sebelah Bang. Woi, nah itu Pak Obel kirim madu. Ya Bang Faruk. Nanti DM Bang Faruk apa alamat sama nomor wawanya Bang Andi ya. Bang Faruk Faruknya ada urus nomor perizinan, aku. ya. Nomor aku sama Bang Faruk. Wih ada. Oh, dari WA wawanya nanti Pak Bang Andi ya. Iya oke Bang. Siap Bang, siap lanjut. Lorenzo, silakan. Iya. Bisa saya bertanya? Dari agama apa? Gedein dikit suaranya. Kristen. Suaranya kok di bawah garis keturunan. Kristen. Oten dari tadi nanya-nanya terus kabur gimana sih? Nanti ditanya balik kabur. Belum ditanya udah kabur. Coba gedein, angkat dikit suaranya Bang, angkat deketin dikit. Boleh saya bertanya? Kecil banget. Silakan. Gua nggak denger. Bang, suaranya gedein Bang. Jangan minimalis gitu deh suaranya. Minoritas banget suaranya. Apakah apa nubuat tentang Nabi Muhammad dan apa mukjizat yang dilakukan Muhammad? Apa nubuat tentang Nabi Muhammad? Apa nubuat tentang Nabi Muhammad? Dia nanya gitu. Dia nanya gitu ya. Oke, saya akan jawab ya. Ini sih kalau kamu bilang apa nubuat Nabi Muhammad, justru saya punya pertanyaan besar nih. Kamu nanya Nabi Muhammad, nanya Muhammad, itu memang nama Muhammad itu penting nggak dalam kekristenan? Sehingga kamu bertanya itu. Penting nggak? Nggak penting. Oke, saya tanya. Nggak penting ya. Ini Muhammad siapa yang ada di sini ya? Bentar. Ini saya nggak mengklaim ya. Ini saya disclaimer dulu dari awal. Saya tidak pernah mengklaim nama Nabi saya itu ada di dalam kitab kalian. Ya. Cuma saya tanya, kok bisa sih ada nama Muhammad? Nih lihat dulu nih, Hagai 2:7. Ya. Ini kalau terjemahan LAI gini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Diam dulu lah, ini saya jawab. Kan kamu minta nubuatan Nabi Muhammad kan? Ini saya tanya, ini siapa? Ini saya jawab pakai data. Diam loh. Ya. Aku akan menggoncangkan. Kok kucluk ya ini orang? Kok kucluk ya? Bisa nggak sih Anda dengerin, kalau ada yang nanya bro? Kok kucluk ya? Dengerin dulu. Kok kucluk ya kau ya? Nih, Hagai 2:7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ini yang indah-indah kepunyaan segala bangsa ya, terjemahan LAI. Apa sih ini? Apa ini? Kita lihat original teksnya. Kita lihat akar katanya ya. Kita klik, bentar. Kecilin gini. Ini ya, kita klik ya. Yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Apakah ini yang kepunyaan segala bangsa? Ini saya klik. Saya klik. Ini cemet ya. Kemet. Terus from nih TWOT ya, referensi kita lihat, kita klik. Bentar nih biar nggak lari-lari, saya klik ini dulu, jepret, biar nggak kabur ya. Oke. Nih Hebrew word-nya Hamad. Definisi kita lihat ya. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root. Apa ya ini? Ini the name Muhammad siapa yang dimaksud ini? The name Muhammad siapa ini? Katanya nggak penting. Ini Muhammad siapa? Saya sudah disclaimer ya, saya nggak mengklaim ini nama Nabi saya. Cuma ini nama siapa lagi? Nama Muhammad siapa yang ada di sini? Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bernama Muhammad itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad saya. Waktu itu. Siapa?
Iya, ini waktu itu di Hagai ini zaman dulu ini. Ini sumber Alkitab Sabda loh ya. Nih akar katanya ternyata ketemu referensinya the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Apa pula ini? Bukan itu maksudku. Saya tanya ini apa ini? Bukan itu maksudku apa? Kan kau tadi nanya tentang nubuatan kan? Lu Tadi jawab tentang berdasarkan. nubuatan. Kalau lu ditanya lu jawab berdasarkan LAI. Itu yang indah-indah gitu lu. Susah amat jawabnya ya. Dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, Kasih ini kan tahu mana? Kasih ini tahu. zaman dulu loh ini. Aduh, kok botol kali ini orang. Nih ya, Hagai 27 ya. Nih, satu konteks nih. Ini dulu Nabi Hagai itu diperintahkan Tuhan untuk memberikan kabar kepada umatnya. Karena mereka itu, kuilnya itu habis diruntuhkan. Kemudian mereka bersedih. Diperintahkanlah suruh memberikan kabar gembira. Nah, ternyata kabarnya begini. Nih, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Ini Muhammad siapa yang dimaksud? Muhammad siapa yang dimaksud coba? Muhammad siapa yang dimaksud? Yang mana? Apa sih yang mana nih? Bentar nih. Kuculuk ya, ini kuklik nih. Ini pasti pura-pura dia matanya nggak dipakai ini. Nih, aduh, lari dia. Nih, the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Ini the name Muhammad siapa pemirsa? Katanya nggak penting nama Muhammad. Kok ada ya nama Muhammad di dalam Bible-mu ya? Di dalam Alkitab Sabda ini ada loh the name Muhammad. Ini the name Muhammad siapa lagi? Katanya nggak penting. Kok ada di sini? Kok ada di sini? Apa ini? The name Muhammad siapa ini? Tahu nggak arti nubuat? Kakaknya Kau nanya lagi ya apa arti nubuat? Kau nanya, kau sendiri kok nggak paham nih gimana sih? Ayo, ini the name Muhammad siapa? The name Muhammad siapa? Mampus kan kau? Katanya nggak ada, nggak penting nama Muhammad di dalam Bible. Di dalam Kristen, katanya dalam Kristen nama Muhammad itu katanya nggak penting. Kok tercatat ini di Alkitab Sabda? Kok tercatat? Kok tercatat ya? Dengan Hebrew wordnya Hamad, ya kan? Nih definisinya ternyata Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Apa ini? Mana pernah Macet. catat? Mana ada itu? Ini ada, ini apa ini? Lah ini ada. Ini ada, weh. Ini ada. Ini ada. Bukan dari mana? Dari Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Apanya dari mana? Apanya dari mana? Dari kitab LAI lah. Situs Alkitab Sabda itu LAI, weh. Kok gak tahu? Diklik-klik akar katanya original teksnya itu dapat dari mana? Ternyata kok Hamad, kok the name Muhammad yang indah-indah itu diterjemahkan. Kalau diterjemahkannya kan yang indah-indah. Bunda mungkin dia minta diulang lagi dari Hagai berapa itu. Dia mau buka dari Bible dia, Bunda. Oke, Hagai 27. Enggak, simak Bang Lorenzo ya, simak.